dan selamat datang. Pada video kali ini, kita akan membahas topik penting dalam dunia keuangan, yaitu sekuritas derivatif dengan fokus pada opsi. Yuk, kita pelajari bersama bagaimana opsi bekerja, strategi penggunaannya, serta keuntungan dan risikonya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi pengertian opsi, mekanisme perdagangannya, karakteristik keuntungan dan kerugian, strategi perdagangan, serta cara penilaiannya. Semua materi ini penting untuk dipahami oleh siapapun yang ingin mendalami instrumen derivatif. Opsi adalah kontrak antara penjual dan pembeli, di mana pembeli memiliki hak namun bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset pada harga dan waktu tertentu. Perlu diketahui, perusahaan yang sahamnya dijadikan acuan tidak terlibat langsung dalam transaksi opsi ini. Terdapat dua jenis opsi. Pertama, call option, yaitu hak untuk membeli saham pada harga dan waktu yang telah ditentukan. Kedua, put option, yaitu hak untuk menjual saham dalam kondisi yang sama. Pemilihan jenis opsi ini tergantung pada ekspektasi pergerakan harga saham. Opsi dapat diperdagangkan di bursa efek maupun pasar OTC. Terdapat lembaga khusus bernama OTC Option Clearing Corporation yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual, menjamin kelangsungan transaksi opsi. Misalnya, Anda membeli call option saham XYZ dengan harga kesepakatan Rp1.000 dan premi Rp50. Jika harga saham naik, Anda bisa membeli lebih murah dan menjual dengan harga pasar. Tapi jika harga tidak naik, premi yang Anda bayarkan bisa hilang seluruhnya. Penjual call option memiliki profil keuntungan yang berbanding terbalik dengan pembelinya. Jika pembeli untung, penjual merugi, dan sebaliknya. Penjual menerima premi di awal, namun bisa mengalami kerugian jika harga saham melonjak tinggi. Pembeli put option akan mendapat keuntungan jika harga saham turun. Misalnya, jika strike price Rp1.000 dan harga saham di pasar turun menjadi Rp900, pembeli bisa menjual saham dengan harga lebih tinggi dari pasar. Sebaliknya, penjual put option bisa mengalami kerugian besar jika harga saham jatuh ke nol. Keuntungan maksimum yang didapatkan hanyalah sebesar premi, sedangkan potensi kerugian bisa sangat tinggi tergantung penurunan harga saham. Opsi bisa digunakan untuk dua tujuan utama. Pertama, hedging atau perlindungan terhadap risiko penurunan harga. Kedua, spekulasi untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham. Naked strategy dilakukan dengan mengambil satu posisi tunggal, membeli atau menjual call atau put tanpa posisi lindung. Strategi ini memiliki risiko tinggi karena tidak ada perlindungan terhadap pergerakan harga yang merugikan. Berbeda dari naked strategy, hedge strategy melibatkan posisi ganda. Satu di opsi dan satu di saham patokan. Tujuannya adalah membatasi kerugian jika harga bergerak tidak sesuai harapan. Contohnya adalah covered call dan protective put. Strategi ini digunakan investor untuk melindungi nilai saham yang dimiliki. Misalnya, investor punya 100 lembar saham XYZ dan membeli put option untuk saham tersebut. Ini akan menjaga nilai minimum portofolionya jika harga saham jatuh. Jika harga saham naik di atas Rp1.050, investor tidak akan menggunakan opsinya dan hanya kehilangan premi. Tapi jika harga turun, put option dapat digunakan untuk menjual saham dengan harga tetap, sehingga kerugian dapat dikendalikan. Jika harga saham berada di antara Rp1.000 dan Rp1.050, investor tetap mengalami kerugian, namun nilainya terbatas. Jika harga turun di bawah Rp1.000, investor akan menggunakan opsinya untuk meminimalkan kerugian hanya sebesar premi opsi yang dibayar. Straddle strategi melibatkan pembelian atau penjualan call dan put option sekaligus dengan strike price dan expiration date yang sama. Strategi ini bisa digunakan untuk memanfaatkan volatilitas pasar, baik naik maupun turun. Dalam long straddle, investor membeli call dan put option. Strategi ini menghasilkan keuntungan jika harga saham bergerak tajam ke arah manapun. Tapi, jika harga stagnan, investor bisa merugi sebesar total premi yang dibayar. Short straddle dilakukan dengan menjual call dan put secara bersamaan. Strategi ini cocok jika harga saham diperkirakan tidak akan banyak bergerak. Namun, jika pergerakan harga terlalu besar, kerugian bisa sangat besar bagi penjual opsi.
Strategi kombinasi mirip straddle, namun dengan perbedaan strike price dan atau expiration date. Bisa dilakukan dengan membeli maupun menjual kedua jenis opsi secara bersamaan untuk menciptakan berbagai bentuk strategi yang kompleks. Dalam strategi spread, investor membeli satu seri opsi dan menjual seri lainnya dalam kelas yang sama. Ada berbagai bentuk spread, seperti horizontal spread berdasarkan waktu, vertical spread berdasarkan harga, bull dan bearish spread. Penilaian opsi bertujuan menghitung nilai wajar dari suatu opsi. Nilai ini terdiri dari dua bagian, nilai intrinsik dan premi waktu. Kadang, harga pasar opsi bisa lebih tinggi dari nilai intrinsiknya karena adanya harapan pergerakan harga di masa depan. Nilai intrinsik adalah keuntungan yang bisa didapat jika opsi dieksekusi saat ini. Untuk call option, nilai ini muncul jika harga saham lebih tinggi dari strike price. Jika tidak, nilai intrinsik adalah nol. Jika call option berada pada posisi at the money atau after money, maka nilai intrinsiknya nol. Namun, opsi tersebut tetap memiliki nilai karena ada kemungkinan harga bergerak ke arah yang menguntungkan sebelum expiration date. Premi waktu adalah selisih antara harga opsi dan nilai intrinsiknya. Semakin lama waktu jatuh tempo dan semakin tinggi volatilitas pasar, semakin besar nilai premi waktu yang tercermin dalam harga opsi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi harga opsi antara lain: harga saham dasar, strike price, waktu hingga jatuh tempo, volatilitas saham, tingkat bunga, pembayaran dividen yang diharapkan. Model Black-Scholes adalah metode yang paling banyak digunakan untuk menilai opsi, terutama call option. Model ini menggunakan 5 variabel utama: harga saham, strike price, waktu jatuh tempo, suku bunga bebas risiko, dan volatilitas harga saham. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa opsi adalah instrumen derivatif yang memberikan hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset pada harga dan waktu tertentu. Dengan memahami jenis, strategi, dan cara penilaian opsi, investor dapat menggunakannya sebagai alat penting dalam manajemen risiko dan investasi yang cerdas. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa kembali.